Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Agustina dengan NIM 08081282227032 dari kelompok 3 dengan judul fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM. Pertama itu tentang fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses biokimia yang terjadi pada tumbuhan dan beberapa organisme lain untuk menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Kata fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penggabungan. Selanjutnya tentang tumbuhan C3. Kita harus mengenal dulu tumbuhan C3, C4, dan CAM itu apa. Tumbuhan C3 ini adalah tanaman yang melakukan fotosintesis melalui jalur C3, yang merupakan salah satu dari 3 jalur utama dalam proses fotosintesis. Pada tanaman C3 ini menggunakan karbon dioksida atau CO2 untuk menghasilkan glukosa. Tetapi proses ini kurang efisien dalam kondisi panas dan kering dibandingkan dengan tanaman C4 dan CAM. Contoh tumbuhan C3 itu seperti padi, gandum. Terus selanjutnya tumbuhan C4. Tumbuhan C4 ini adalah tanaman yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan panas dan kering. Terus fotosintesis pada tumbuhan C4 memberikan hasil awal yaitu senyawa organik dengan 4 atom C, yakni AOA atau asam oksawasetat yang berfungsi untuk mengikat CO2. Beberapa tanaman C4 diantaranya seperti jagung, sorghum, dan tebu. Selanjutnya ada tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM ini adalah tumbuhan yang adaptasi dari tumbuhan yang hidup di lingkungan yang sangat kering, seperti kaktus dan beberapa tanaman sukulen lainnya. Di dalam fotosintesis CAM ini, tumbuhan ini membuka stomata mereka di malam hari untuk mengikat karbon dioksida dan menyimpannya dalam bentuk asam organik. Pada siang hari, stomata mereka tetap tertutup untuk mengurangi kehilangan air dan karbon dioksida dilepaskan dari asam organik untuk digunakan dalam siklus Calvin. Terus juga ada perbandingan adaptasi antara C3, C4, dan CAM. Yaitu tumbuhan C3 itu biasanya ditemukan di daerah dengan kelembapan yang tinggi dan suhunya moderat. Karena tumbuhan C3 ini lebih rentan terhadap stres fotorespirasi dan di kondisi panas. Sedangkan tumbuhan C4 lebih cocok untuk daerah panas dengan musim kering yang panjang, seperti padang rumput tropis. Dan tumbuhan CAM itu sangat cocok untuk daerah gurun, di mana air sangat terbatas dan suhunya bisa sangat ekstrim. Peran enzim dalam fotosintesis C3, C4, dan CAM. Dalam fotosintesis C3, Rubisco. Rubisco ini termasuk enzim kunci yang bertanggung jawab untuk fiksasi karbon. Sedangkan dalam tumbuhan C4, enzim PIP, carboxylase, memainkan peran utama dalam mengikat karbon dioksida sebelum diangkut ke sel bundel untuk masuk ke siklus Calvin. Sedangkan pada tumbuhan CAM, PEP, karboksilase juga terlibat dalam karbon dioksida, terus diikat pada malam hari dan disimpan dalam bentuk asam malam. Ini ada perbedaan fotosintesis C3, C4, dan CAM. Berikut ini adalah proses-proses yang terjadi pada tumbuhan C3, ini ada proses dalam fotosintesis C4, dan ini proses fotosintesis pada CAM. Di sini penjelasannya tentang fotosintesis C3. Nah, tanaman C3 ini memiliki proses fotosintesis yang paling sederhana karena hanya melakukan fiksasi CO atau molekul berkarbon dengan bantuan enzim Rubisco tadi. Eh, Proses fotosintesis tanaman C3 ini yaitu enzim Rubisco tadi akan menangkap CO dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3-fosfoliserat yang merupakan molekul berkarbon 3. Yang selanjutnya adalah molekul berkarbon 3 ini akan menjalani serangkaian proses siklus Calvin dan melepaskan glukosa sebagai hasilnya. Dari sini CO2
Terus ada enzim rubisco dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat yang merupakan molekul berkarbon 3 di sini. Selanjutnya ada fotosintesis C4. Tanaman C4 ini menggunakan lintasan C4 sebagai pembentuk proses fotosintesis. Prosesnya itu yang pertama ada CO yang diikat sel-sel mesofil diubah terlebih dahulu menjadi oksaloasetat atau senyawa C4C. Setelah bereaksi dengan PP atau fosfoenolpiruvat, selanjutnya dengan bantuan NADPH2, oksaloasetat diubah menjadi malat. Di sini dirubah menjadi malat. Terus nyawa ini kemudian memasuki sarung berkas pembuluh, masuk ke sini, ke dalam sini. Terus malat dalam sel-sel sarung berkas pembuluh mengalami dekarboksilasi menjadi pirofat dan CO2, berubah menjadi pirofat dan CO2. Terus yang CO2 ini mengalami siklus Calvin yang berubah menjadi gula dan menghasilkan karbohidrat. Fotosintesis pada tanaman CAM. CAM atau Crassulacean acid metabolism mengikat CO pada malam hari dan melepaskan CO pada siang hari untuk menjalankan siklus Calvin. Prosesnya itu penambatan CO terjadi pada malam hari ketika stomatanya membuka. Oksaloasetat yang diubah menjadi malat akan disimpan dalam vakuola. Terus, ketika stomatanya menutup pada siang hari, malat tadi akan mengalami reaksi dekarboksilasi dan menghasilkan pirufat dan CO. Terus CO tadi memasuki siklus Kelvin untuk membentuk PGAL atau G3P untuk menghasilkan glukosa. Efisiensi fotosintesis pada kondisi yang berbeda. Nah, efisiensi fotosintesis itu bervariasi di antara tumbuhan C3, C4, dan CAM, tergantung pada kondisi lingkungan. Tumbuhan C3 lebih efisien di daerah dengan iklim sedang, sedangkan tumbuhan C4 lebih efisien dalam kondisi panas dan kering. Nah, sedangkan CAM tadi memiliki efisiensi tertinggi di dalam pengelolaan air di lingkungan yang sangat kering dan ekstrim, meskipun mereka cenderung tumbuh yang lambat. Nah, baiklah, kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan tadi adalah fotosintesis merupakan proses penting bagi tumbuhan untuk menghasilkan makanan menggunakan cahaya matahari. Ada 3 jalur fotosintesis utama C3, C4, dan CM yang menghasilkan yang masing-masing beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Tumbuhan C3 paling efisien di iklim yang sedang dengan kelembapan tinggi, tapi kurang efisien di daerah yang panas karena mengalami fotorespirasi tinggi. Tumbuhan C4 lebih cocok untuk lingkungan panas dan kering, menggunakan mekanisme khusus untuk mengurangi fotorespirasi dan menghemat air. Sementara untuk tumbuhan CAM beradaptasi dengan lingkungan sangat kering, membuka stomatanya pada malam hari untuk menyimpan CO2 dan menghindari kehilangan air di siang hari. Nah, adaptasi ini memungkinkan tumbuhan bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.